Di sini ada dua hal yang menjadi gagasan tema besar dan ini bagi kami ini menarik. Pertama adalah kasih ayah. Kasih ayah itu menjaga, menuntun, melindungi, dan dari menuntun itu kami dipertemukan. Kami semua ini tidak berbasis dari satu lini ya. Ini bisa dikatakan ini adalah kolaborasi lintas lini. Ada seniman, kreator, pengusaha, mudika, romo, dan semua sisi ini bersinergi. Dan dari kasih ayah ini menuntun kami untuk menciptakan suatu peristiwa yang akan kami sampaikan bersama tentang Yusuf ini. Dan menjaga, dan sejauh ini menjaga kami semua dalam semangat untuk bisa menghasilkan sebuah karya. Pertama-tama tentu bagi Tuhan, bagi alam, dan tentu bagi sesama manusia. Kedua adalah dalam diam kau berkarya. Dalam diam kau berkarya ini sesuatu yang terdengar sederhana tapi sebenarnya sangat sulit kita lakukan di dunia hari ini yang sangat riuh, sangat kompleks. Orang beramai-ramai lebih berusaha mencari ketenangan tetapi tidak mau melakukannya. Jarang sedikit yang melakukan. Dalam diam kau berkarya ini menjadi tuntunan, menjadi refleksi bagi kami untuk akhirnya kita mengajak bersama-sama ke semua penonton atau semua yang nantinya akan terlibat dalam peristiwa ini untuk merenung dan akhirnya melakukan bahwa mari kita berkarya dalam diam. Dalam diam artinya bukan tidak melakukan sesuatu, tetapi tidak dengan keriuhan, tidak dengan motivasi utama untuk diketahui banyak orang, tetapi kita terus berkarya dalam ketenangan. Sangat menuntun ya, dari teks, dari sutradara. Konsep ini adalah konsep yang besar tapi tidak cerewet, tetapi sederhana, bahwa sesuai dengan apa yang menjadi kredo atau ajaran yang dilakukan oleh Yusuf, bahwa dalam teks ini sutradara atau penulis naskah menginginkan sebuah peristiwa yang tidak banyak menuturi tetapi memberi contoh yang dekat dengan kita sebagai manusia yang setiap harinya kita alami, juga dialami oleh Santo Yusuf ini. Dan dari ajakan ini lagi-lagi kita memang diajak untuk bercermin. Kadang kita ditampar, kadang kita melihat muka kita sendiri, kadang kita kaget, kadang kita asing. Dari situ karya ini memang tercipta, lahir sebagai sebuah ajakan gitu. Dan tulisan ini menurut saya pribadi yang masuk di dalam tim kreatif sangat reflektif karena ini kita alami setiap harinya sebagai manusia. Dan Santo Yusuf mengajarkan kita banyak hal dari sisi kedekatannya, kepasrahannya dengan Tuhan ini tentu menuntun langkah kita. Di sini tidak hanya lahir suatu gagasan kreatif, tetapi sinergi yang sangat konstruktif, sangat membangun. Bagaimana dari romo, bagaimana dari teman-teman kreator, dari seniman, dari pengusaha, dari mudika, dari anak yang masih menuju ke usia dewasa, itu bisa saling bersinergi, menciptakan refleksi mereka bersama-sama untuk akhirnya dibangun, dikumpulkan menjadi satu refleksi besar yang akan kita sajikan bersama-sama ini. Itu suatu hal yang menurut saya sangat menyentuh pertama dan menggugah tentu. Pertama-tama mengajak kita membedah sebuah teks yang diinginkan, yang ditulis oleh sutradara ini menjadi permenungan kita. Lalu kita menjadi tokoh itu, kita cari referensi itu karena memang sangat dekat dengan kehidupan kita. Habis itu kita tuangkan gitu. Dari bagaimana latihan ini memang singkat secara pertemuan tetapi efektif secara proses kreatifnya. Jadi mereka latihan ini setiap hari sebenarnya, tetapi di ruang personal mereka masing-masing. Dan ketika kita bertemu adalah kita mencocokkan hasil dari pencarian kita masing-masing, hasil dari refleksi kita masing-masing ini kita susun, kita jahit bersama-sama menjadi satu jalinan kisah Yusuf yang utuh. Pertama utuh, kedua tentu sampai dan bisa menggugah kepada penonton semuanya, kepada teman-teman pemirsa semuanya untuk ini, mari tontonan ini menjadi tuntunan kita bersama. Proses kreatifnya seperti itu. Bagaimana kita buat seefektif mungkin dan ini kita renungkan setiap harinya bersama-sama. Tentu mengembalikan ke diri kita ya. Maksud saya mari kita mengamati diri kita lagi sebagai manusia dan apa yang kita punya, termasuk sisi-sisi yang kita punya, baik perasaan, pikiran, penghayatan itu, lalu kita mengelola itu untuk
kita masukkan ke dalam suatu tokoh yang dibutuhkan di sini. Terutama contoh satu kasus peran Yusuf di sini, bagaimana kita cara pandang Yusuf dari sisi manusianya, atau nanti cara pandang sisi kedekatannya dengan Tuhannya, dengan kepasrahannya yang sebenarnya kita sebagai manusia di tiap harinya, di tiap detik bahkan kita mengalami itu. Tinggal kita mengelola itu. Saya mengajak aktor semuanya untuk mengelola itu, untuk akhirnya kita munculkan bersama-sama menjadi suatu peristiwa pertunjukan ini nantinya. Ini wujud pelayanan saya terhadap gereja dengan apa yang saya yakini dan saya tekuni, bahwa teater, bahwa dunia acting, dunia teater ini adalah salah satu ibadah saya terhadap Tuhan saya juga. Dari situ menjadi motivasi saya bahwa pelayanan ini yang bisa saya berikan untuk Tuhan saya, untuk gereja, untuk sesama saya. Jadi saya bisa berguna, saya bisa memberikan sesuatu yang selama ini saya miliki, dan ini akhirnya berguna juga bagi teman-teman untuk mewujudkan karya untuk Tuhannya. Itu motivasi dasar yang membuat tidak pernah lelah. Sehingga kalau berbicara suka duka, bukan hanya sukanya seperti orang jatuh cinta, justru dukanya itu yang saya nikmati. Perjalanan itu yang menjadi motivasi saya, menjadi suatu pelayanan saya, menjadi jalan salib saya untuk karya saya terhadap Tuhan saya. Dan tentu anak istri saya sangat mendukung, walaupun mengerti, walaupun untuk selama ini doa tentu dan motivasi itu menjadi bekal yang sangat kuat bagi saya untuk terus berkarya untuk Tuhan dan sama manusia tentu. Itu sih Mas. Yusuf adalah kita ya. Yusuf adalah kita sebenarnya, bahwa Yusuf ini seperti kita umat Tuhan ini. Kita seringkali gamang terhadap apa itu berkah, apa itu ujian, apa itu cobaan, apa itu tugas. Kita seringkali gamang di situ dan itu menjadi kompleks, dan tidak jarang juga kita salah menentukan langkah. Dan dari Yusuf ini kita berkaca, lagi-lagi kita berefleksi. Dari teks ini luar biasa menuntun kami sebagai orang yang mendukung pertunjukan ini menjadi tersadar gitu, bahwa ya Yusuf adalah kita gitu. Karya-karya Yusuf ini harus kita teruskan, harus kita lakukan setiap harinya sebagai umat Tuhan. Bukan kepasrahan. Pasrah itu tidak memaksa, bukan terus tidak berbuat apa-apa, tidak. Tapi kepasrahan itu adalah kita percayakan kuasa Tuhan dan kita terus melakukan apa yang kita yakini untuk Tuhan. Itu yang sangat mendalam dari teks ini, dan ini bisa kita lakukan setiap harinya sebenarnya, tinggal pilihannya kita mau melakukan atau tidak. Kasih ini adalah sebuah naskah baru mengangkat sebuah biografi Yusuf dari karya dia sebagai manusia maupun karya ketuhanannya, karya keimanannya. Ini sesuatu yang tidak mudah. Lalu di sini kita bungkus menjadi sebuah opera drama musikal yang kesulitannya tentu juga tidak sederhana. Tetapi berkat keyakinan, berkat karya teman-teman semua ini, sesuatu yang sulit ini sebenarnya bukan mudah untuk kita lakukan, tapi kita yakini sehingga menjadi bersama-sama teratasi dan terus membangun. Karya ini spesial karena memang bahasa-bahasa yang disajikan, lalu pilihan-pilihan teks yang akan kita sampaikan ini tidak menggurui, tidak rumit, tidak gigantis, lagi-lagi sederhana itu, tetapi kompleks, tidak cerewet, tetapi mengena. Itu yang membuat karya ini merasa spesial ya, terasa sangat spesial. Tingkat kesulitannya juga spesial, tim pendukungnya juga spesial. Lah, sesuatu yang spesial ini menantang. Ini sangat menantang, dan hasil akhirnya kita serahkan kepada Tuhan, tapi tentu usaha yang kita lakukan pun upayanya ekstra dan spesial pula sih. Kepasrahan itu tadi, dan dalam diam berkarya itu. Kepasrahan itu lagi-lagi tidak memaksa, tetapi kita yakin akan kuasa Tuhan. Lalu dalam diam kau berkarya itu, bahwa dengan keheningan mari kita berkarya tapi tidak berisik, tetapi tidak ikut arus yang saat ini sedang ramai, bahwa orang beramai-ramai menolong tapi juga beramai-ramai untuk berisik dan menyebar itu seluas mungkin narsistik. Tapi dari Yusuf ini kita belajar bahwa mari yang tampak adalah kerja karya kita, bukan kita sebagai seorang personal, tapi kerja karya kita. Itu yang bisa kita lakukan dan kita imani dari Santo Yusuf, terutama dari teks pertunjukan ini. Menyaksikan drama ini kita seperti diajak untuk berekoleksi, kita diajak menziarahi diri kita, menziarahi iman kita, menziarahi karya-karya kita sebagai manusia. Jadi tidak disikapi sebagai kita menonton pertunjukan yang gebyar, yang mewah, musikal yang meriah, tidak. Tetapi
ini ruang hening, ini ruang rekoleksi kita lewat pertunjukan ini. Jadi saya rasa ajakannya adalah sejauh mana teman-teman mau mengimani iman kita, mau mengimani Santo Yusuf, mari kita berekoleksi, mari kita menziarahi diri kita karena kita sebagai manusia dengan menyaksikan pertunjukan drama musikal Yusuf ini, teman-teman.